Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Safira dan dua partner saya, Amelina Duyuliani dan Rizka Nurinda. Kami di sini UAS Operasi Teknik Kimia 3. Ini adalah deskripsi masalah. Tujuan dari proyek UAS ini adalah merancang proses kristalisasi garam anorganik. Proses kristalisasi terdiri dari 3 tahap seperti terlihat pada diagram di bawah ini. Umpan yang memasuki unit kristalisasi adalah larutan garam akuos yang masih encer yang dihasilkan dari rangkaian proses sebelumnya. Temperatur umpan diketahui sebesar 30 derajat. Bisa dilihat umpan memasuki evaporasi di unit kristalisasi, kemudian sentrifugasi, lalu pengeringan dan kristal. Unit kristalisasi yang digunakan adalah tipe forced sirkulasi crystallizer. Unit ini dilengkapi dengan sebuah HE yang prinsip kerjanya seperti single effect evaporator. Temperatur operasi HE adalah 100 derajat. Fungsi dari HE ini adalah menguapkan sebagian besar air sehingga dicapai konsentrasi di mana sebagian padatan tidak dapat melarut dan membentuk kristal. Larutan kental yang sudah mengandung kristal garam kemudian diumpankan ke unit sentrifug untuk memisahkan kristal dari air. Kristal dihasilkan dari sentrifug kemudian dikeringkan pada suhu unit pengering sehingga dihasilkan kristal garam dengan kadar air tertentu. Ini adalah gambaran proses secara umum. Masanya mengandung 100 kg per jam, CuSO4 mengandung 5% dan air mengandung 95%. Bisa dilihat prosesnya. Di sini ada jenis-jenis kristalizer. Jenis-jenis kristalizer itu ada bat kristalizer itu merupakan tipe yang kuno. Beroperasi secara bat sebagai pendingin dipakai air yang dialirkan di dalam pipa-pipa pendingin yang ada di dalam bejana. Yang kedua ada Swanson vapor crystallizer. Itu merupakan suatu saluran yang panjang dan berjaket, di mana jaket tersebut untuk aliran air pendingin. Yang ketiga ada kristal vacuum crystallizer. Itu PET dicampur dengan cairan yang di-recycle, dipompa ke ruang penguap untuk diuapkan secara adiabatik, sehingga terjadi larutan lewat jenuh. Dengan alat ini, ukuran kristal yang diinginkan dapat diatur dengan mengatur kecepatan pompa sirkulasi. Yang terakhir ada Oslo Evaporative Crystallizer. Digunakan untuk memproduksi kristal dengan ukuran lebih besar dengan fungsi penggolongannya. Kristalisasi, difluidasi, dan tersuspensi dalam cairan jenuh ganda yang memberikan kondisi medan aliran yang sangat baik untuk pertumbuhan kristal. Supermaturasi sistem dihasilkan dari penukar panas eksternal. Daerah pertumbuhan kristal diatur di bagian bawah kristalisasi. Cairan supersaturasi dikirim ke bagian bawah cetakan dan melewati tempat tidur kristal saat naik. Supersaturasi secara bertahap menghilangkan dan kristal tumbuh. Di sini ada prinsip kerja kristalizer. Kristalizer jenis ini menggunakan prinsip sirkulasi cairan, di mana umpan maupun hasil kristalisasi akan masuk ke dalam shell and tap heat exchanger untuk didinginkan. Pada badan kristalizer akan terbentuk campuran kristal dan cairan induk. Maka akan terjadi tumbukan antara cairan dengan kristal sehingga suhu campuran akan meningkat. Untuk mendinginkannya diperlukan medium pendingin. Adanya pompa menyebabkan cairan induk akan mengalir secara turbulen, baik di dalam HE maupun di dalam badan kristalizer. Maka akan terjadi sering tumbukan untuk menghasilkan kristal. Bila kristal sudah terbentuk, maka kristal akan turun karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan massa jenis kristal dari kristalizer jenis ini berukuran besar antara 30 sampai 100 mes. Ini adalah neraca massa di evaporasi di unit kristalisasi.
di mana masanya mengandung 100 kg per jam, XF-nya itu 0,05 dan TF-nya itu 30. Kemudian di steamnya itu nilai suhu steamnya itu 130 dan massa steamnya itu 115,5805 dan massa liquidnya itu 7,1429. Kemudian validasi neraca energi di efek 1 didapat HN itu sebesar 3164,26,378 dan HOT-nya itu didapat sama, dan dari HIN dengan HOT itu hasilnya itu 0. Nah, ini adalah neraca massa proses pengeringan atau dryer. Akan dijelaskan oleh Saudari Amelina. Untuk neraca massa proses pengeringan dryer, TF yang kita gunakan yaitu sebesar 30 TF-nya 30 derajat Celcius dengan CuSO4. CuSO4-nya yaitu CuSO4 solidnya yaitu 2,1429 dan H2O-nya 1,155. Kemudian didapatkan hasil WF-nya sebesar 0,03. Kemudian menghitung AIN. AIN yang kita dapat dari perhitungan yaitu sebesar 321,583 kilogram per hour. T-in-nya sebesar 120 derajat Celcius dan W-in-nya sebesar 0,028. Kemudian beralih ke AOT. AOT yang kita dapat yaitu sebesar AOT yang kita dapat yaitu sebesar 732,4113 kilogram per jam. Kemudian TOT yang kita dapat yaitu sebesar 75 derajat Celcius. Kemudian WOT yang kita dapat yaitu 0,02856 kilogram water kilogram dry air. Kemudian hasil MP yang kita dapat sebesar 6,1058 kilogram per hour. TP-nya sebesar 75. CPP-nya sebesar 0,238 kilogram
kilogram Celcius. WP yang kita dapat yaitu sebesar 0,005. Maaf, tadi TP-nya 60 derajat Celcius. Udah, Riz. Rizka udah. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.